Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. RRI Live Music di RRI Net. Pukul balik, weh, tepuk tangan dong, gile, asik. Nah, malam hari ini pemirsa RRI Net bersama RRI Batam di RRI Live Music bareng sama teman-teman dari Pukul Balik. Kita kenalan dulu kali ya, tadi kita udah dengar lagu pertamanya, tapi kita nanti tanya judul lagunya. Yang pertama kita tanya adalah nama-nama personilnya. Ini mungkin dari yang tadi kita lihat ya, agak berkurang ya kayaknya ya tiba-tiba Bang ya. Karena memang kesibukan masing-masing. Ada yang berangkat kerja lagi Bang ya. Jadi banyak di sela-sela bekerja bermain band juga. Tapi kita kenalan dulu mungkin. Bandnya Pukul Balik itu ada Slayer juga kelihatan. Mungkin kenalan dari yang paling mana dulu nih? Paling dekat dulu, paling jauh? Frontman-nya dulu kali ya, frontman dulu boleh. Bang, boleh kenalin namanya Bang? Saya Andi di... Boleh pakai mic-nya loh, biar kenal. Saya Andi di vokal. Bang Andi di vokal. Sebelah Bang Andi? Saya Adi di gitar. Bang Adi di gitar sama... Saya penyol di gitar. Oke, ini penyol di gitar. Tadi ada berapa tadi? 5 orang tadi Bang. Yang 2 lagi tadi siapa? Tadi yang drum additional. Dia kan yang originalnya lagi berhadiran. Berhalangan hadir. Berhalangan hadir maksudnya. Berhadiran. yang bassnya memang timing untuk kerja. Oh kerja ya, itu tadi makanya pergi. Cabut duluan ya, oke. Tapi
Ini nih teman-teman dan juga pemirsa RRI Net ya. Pukul Balik ini salah satu band dari Batam yang kalau dilihat mungkin biasa kita menampilkan wajah-wajah yang masih muda-muda ya. Ini sorry nih Bang, bukan mohon maaf nih ya kalau menyinggung ya. Tapi ini senior ya kan. Kayaknya cuman Penyol aja yang agak lebih muda ya, paling junior dia. ABG ya. ABG. Nah, Bang Andi, Abang kayaknya paling lama di band ini Bang. Bener gak Bang? Iya sih, mendirikan dari tahun berapa? Sebelumnya memang punya band, Adi juga punya band, terus di era masih awal-awal tahun 2000 dulu Batam City Hardcore ya, jenis musik hardcore gitu. Beberapa kawan-kawan yang belum berkeluarga gitu bikin band, terus berjalan waktu pada menikah, terus ada juga yang udah nggak main, terus kebetulan Adi juga gitu sama dengan saya. Di 2010 kita ketemu lagi dengan ada satu orang lagi teman, terus kita bentuk band baru ya, kita kasih nama Pukul Balik. Balik? Ya dari 2010. 2010? Iya. Berarti memang sebenarnya Bang Adi sama Bang Adi ini aktif ngeband udah dari 2000-an di Batam ya? Iya. Tapi udah gitu ya, bandnya selesai bubar gitu kan, tapi hasrat masih ada kan ngeband. Passion masih ada ya, kelihatan banget tadi nih. 2010 berkumpul lagi, bikin Pukul Balik. Betul. Iya betul. Bang Adi, namanya kenapa milih Pukul Balik Bang? Ya Pukul Balik itu kalau bahasa Inggrisnya sih fight back lah. Fight back ya? Ya artinya sih generasi menolak tua. Oh gitu, begitu ya? Ya karena awalnya kan kita udah berumur semua, tapi tetap di sini, di musik ini. Tetap di musik ini. Tetap di hardcore ya. Ya musik hardcore juga biasanya kan identik dengan anak muda ya, yang energi punya energi lebih gitu kan. Tapi sekarang juga dibuktikan sama Bang Adi sama Bang Andi ini usia bukan alasan untuk mengejar passion. Ya, tetap ada passionnya gitu ya. Tadi udah kita lihat juga lagu pertama, judulnya apa tadi Bang? Lagu pertama Bang, sorry. Believe. Yeah. Believe. Itu kelihatan banget kan masih ada semangat-semangatnya. Bang Adi juga di frontman-nya juga masih semangat banget. Dan kita nanti masih akan punya lagu-lagu lainnya nih. Nah, tapi kalau ngomongin Pukul Balik di Batam dari tahun 2010 itu udah 13 tahun yang lalu. Tuh. Dan ini kan juga pasti Bang Adi sama Penyol juga ada kerjaan masing-masing kan selain di band kan. Itu susah gak sih Bang ngumpulin waktu buat ketemu ngeband? Apalagi udah punya keluarga juga masing-masing. Ya. Sebenarnya itu dialami setiap orang ya, kalau yang passionnya masih ingin main band walaupun udah berkeluarga, udah bekerja. Tapi memang harus bisa membagi waktu aja gitu. Kalau kami di Pukul Balik sih, kalau ada waktu untuk latihan ya latihan, kalau pada sibuk ya di pending. Begitu juga show, kalau show kita free ya udah kita main, tapi kalau lagi kerja ya kita cancel, nggak main gitu. Oke, jadi memang menyesuaikan gitu. Iya. Sering ribut gak sih sama anggota band kalau soal kayak gini? Biasanya kan itu pasti pertama tuh gitu ya, apalagi udah punya lagu sendiri nih ya. Iya. Ya kan, mau bikin lagu nih tapi kok mau ngumpul susah gitu kan. Iya. Nah, ini pertanyaannya identik. Pertanyaannya memang ya that is happen to us lah. Itu memang pernah terjadi sama kita. Cuman kalau misalnya debat itu biasa sih aja sih. Ya paling selesai debat udah. Ya biasalah namanya. Perpanjang. Ya namanya kita di band beberapa orang menjadi satu tim gitu, memang pasti ada perbedaan pendapat, ide gitu kan. Tapi ya kami selama ini enjoy aja sih. Kalaupun ada terjadi pergeseran nanti baik biasa aja lagi gitu. Oke. Itu menunjukkan sisi kedewasaan juga dari Pukul Balik kayaknya. Betul, ya. Iya, betul. Yang tidak dimiliki semua band gitu. Soal kedewasaan nih, ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah, balik ke lagu tadi, Believe. Itu udah dirilis juga Bang berarti? Pukul Balik ini punya album udah kan? Sudah punya album. Ada berapa album Bang? Album sama album demo udah 3 ya. Single 3 Pak. Single 3. Yang album 3 lah, demo terus Maju Tanpa Ragu sama Love Hate. Jadi 3 deh. Dari 2010 sampai sekarang? Iya, ada demo album. Ada tambahan di tahun ini memang lagi ngerilis. Iya itu. Ngerilis. Iya itu. Album 2023. Ya 2023 ini Plan-nya. Iya. Berarti udah jalan sih 2-3 lagu. Oh, material lagu udah ngumpulin? Sudah udah jadi. Oh udah jadi? Tinggal di launchingin aja. Oh tinggal di launching, kapan tuh? Nah, nanti dikabarin di sini. Waduh, nanti dikabarin. Ya kan coba tahu. Sekalian promo. Iya kan coba tahu langsung orang-orang kan lagi denger kan pemirsa RRI Net. Wah, ini asik juga nih.
lagunya nih, mau lihat yang terbaru di mana gitu. Tapi yang album sebelumnya udah bisa didengerin di mana, Pak? Di Spotify ada ya? Ada di YouTube ada. Di Spotify ada, YouTube ada ya, tinggal cari. Iya. Keywordnya pukul balik. Iya bisa. Bisa. Pukul X balik. Pukul X, ada X-nya. Ya, Nah, ini nih. Oh iya. X-nya ini maksudnya apa? Kemarin itu kita bikin nama Pukul Balik, terus di Jawa juga ada namanya Pukul Balik. Oh iya. Ya, jadi ingin membedakan yang band yang di Jawa, terus kita tambah X aja di tengahnya. Oh berarti sama kayak dulu Blink 182 itu bikin nama band itu ya udah ada bandnya juga, terus akhirnya tambahin angka gitu kan. Tapi tambahin X. Iya. Gitu. Tapi itu ada identik gak sih Bang? Kayaknya selain Pukul Balik kan kalau band-band hardcore biasanya ada X-nya juga gitu kan? Iya, jadi sebenarnya gimana ya? Pukul Balik sendiri kita ambil pakai bahasa Indonesia karena terlalu udah umum kali kalau kita bikin fight back. Ya, kalau fight back itu terlalu di beberapa negara juga ada band hardcore yang pakai fight back. Akhirnya kita ambil pakai bahasa Indonesia Pukul Balik. Intinya sih ya kalau dipukul balas balik gitu. Nunggu dipukul dulu tapi ya gitu, kalau dan dipukul bisa balas. gini juga Bang, kalau untuk kita di Batam, kalau kita pukul balik itu kayak kita lagi di jalan kan, yuk kita pukul balik ya, balik lagi. Oh iya, muter Misalnya ya. walaupun usia lanjut ya tetap aja main musik. Tetap kembali lagi ke hardcore lagi gitu ya. Oke. Nah, ini kita udah bahas ada X-nya tadi kan, karena agak sedikit geser dikit tadi kan mau ngomongin lagu nih Bang. Tadi udah ada materi-materi lagunya. Biasa kalau yang nulis lagu paling banyak siapa? Barengan? Bareng-barengan. Perempuan gitu. Nah, proses kreatifnya itu apakah bikin musik dulu atau bikin lirik dulu? Musik dulu. Musik dulu. Baru akhirnya liriknya disesuaikan sama musiknya. Iya. Itu lama nggak Bang? Biasa pengerjaan satu album biasa berapa lama? Nah, By mood sih biasanya. Waduh, by mood. Iya, moodnya bagus, kita bisa 2-3 lagu. Tapi dalam kalau satu lagi- kali ya, kalau take. mood lagi kurang, ya kita stop dulu deh gitu. Kalau untuk bikin proses dari materi rekaman sampai Yang lalu-lalu jadi yang tahu yang album-album lalu kita kalau memang lagi good mood, ya kita gas. paling cepat berapa lama? 6 bulanan 6 udah bulan. jadi semua. Layout, cover. Layout sama cover juga. Iya. Itu di sela-sela kesibukan kerja juga ya. Iya. Keren. Oke. Nah, ini teman-teman dan juga pemirsa RNet, ini masih kita akan memutarkan dan juga nonton Pukul Balik perform live lagi. Tadi udah Believe. Kita lanjut ke lagu kedua, habis ini lagu apa Bang? A Thousand Microphone. Wah, apa nih? Tentang apa nih? 1000 mikrofon. Iya. Maksudnya gimana? Iya. Thousand Microphone itu liriknya saya bikin memang bertujuan untuk kru di depan yang ayo sing along gitu. Jadi mikrofon ini ada 1000, ayo kita nyanyi bersama gitu. Tuh asik. Langsung aja kita dengerin ya. Teman-teman ini dia Pukul Balik with 1000 microphones.
seperti yang paling benar. Angkat senjata, rasa tak gentar, membabat habis, dogma mendasar. Tirani salah, membakar-bakar kepala langit, alasan mendasar. Kata tirani, himnokan membakar, kumpulkan massa, saling melempar, merasa Tuhan haram adalah benar. Hujan tirani, kau puritan. Hujan tirani, kau puritan. Come on. Joe, and this what that we walk together. Walking class slave got this for a level. Someone corner and someone went to walk mythology to make your bed. Walking as a unit and my still I'm quick. Deep in walk for a life and a good mindset. Go to bed, I got so far. No need no rest, expect to loud. Hujan tirani, kau puritan. Hujan tirani, kau puritan. Let's go. Tatap lurus ke depan dengan satu tujuan tanpa perbedaan. Usia bukan alasan, tato dan pakaian bukan sebuah jaminan. Hati dan jiwa lah jadi sebuah jawaban. Jadi sampai mati, jadi sampai mati, jadi sampai mati, jadi sampai mati. Tetap lurus ke depan dengan satu tujuan tanpa perbedaan. Usia bukan alasan, tato dan pakaian bukan sebuah jaminan. Hati dan jiwa lo jadi sebuah jawaban. Jadi sampai mati, jadi sampai mati, jadi sampai mati, jadi sampai mati. Aku sampai mati, aku sampai mati, aku sampai mati, aku sampai mampus. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Play Go tampil dengan wajah baru. Beragam layanan konten kolaborasi dari seluruh program nasional. Live visual streaming, live radio streaming, playlist musik, podcast dan video, artikel berita, dan edu game. User engagement features, berbagi konten, memberi like dan komentar terhadap konten share, live chat dengan penyiar dan antar user, direct message, fasilitas chat personal antar pengguna aplikasi. RRI Play Go tersedia di Google Play Store dan Apple Store. RRI Play Go, play, enjoy.
RRI Live Music di RRI Net. Pemirsa RRI Net dan RRI Live Music masih di RRI Live Music bersama Pukul Balik. Tepuk tangan dong. Oke. Ini nih, tadi di awal kita udah ngobrolin kan soal pukul balik gitu kan, kalau di Batam gitu pukul balik lagi gitu. Balik lagi ke hardcore walaupun udah senior nih kan, dedengkotnya di sini. Nah, sama kayak lagunya tadi nih barusan, judulnya Sejati Sampai Mati. Sejati Sampai Mati. Nah, itu tadi liriknya aku dengerin ada hardcore sampai mati, itu benar-benar kayak sejati sampai mati, hardcore sampai wah. Ini kayak emosional banget itu. Ada pesan-pesan tertentunya di situ, kayak intinya pukul balik kayaknya di situ ya Bang ya. Ini yang nulis liriknya siapa? Bang Adi juga? Iya. Ini waktu itu terinspirasi apa Bang untuk nulis ini? Ya itu memang saya lebih banyak buat lirik tuh dari realita kehidupan dan apa dari kawan-kawan rasakan, juga saya apa yang saya rasakan. Sejati Sampai Mati di sini bercerita tentang ya kita yang masih mau di sini. Jadi merasa ya, sejati aja di sini. Ya, bicara tentang komitmen lah Pak. Komitmen ya, tetap di hardcore gitu. Sampai sampai sebisa-bisanya kan. Sampai nggak sanggup lagi. Nah, tapi Bang, ini kalau ngomongin hardcore ini kan salah satu genre musik yang nggak bisa diterima halayak banyak gitu ya. Tertentu segmented. Betul. Nah, apalagi dengan usia-usia yang kayak gini. Ada nggak sih orang yang pernah bilang kayak, udah tua ngapain sih main hardcore gitu? Ada, banyak. Nah terus kayak gitu, reaksinya gimana tuh? Ya ini tentang passion, jadi kita nggak bisa bohongi diri juga kalau memang kita masih mau di sini gitu. Kawan-kawan di tempat kerja juga masih udahlah, udah humor, udah sama main musik gitu lagi. Cuman kan kita masih mau di sini gitu. Mungkin Adi juga sama. Adi gimana Bang? Ya, kalau bagi saya sih anggap sebagai angin lalu aja Bang. Anggap angin lalu aja gitu ya. Orang itu terserah mau ngomong apa, aku juga masih tetap di sini jiwanya gitu ya. Masih lebih nyaman di sini. Ya benar. Keren gitu. Makanya itu ada tadi Sejati Sampai Mati itu juga ya. Tapi memang ini kalau ngomongin hardcore ini kan udah lama banget. Sampai ada tadi disinggung Bang Andi juga di awal Batam City Hardcore Community ya, BCHC. Kalau nggak salah tuh aku dulu juga waktu zaman sekolah pernah lihat ada acara-acara dibikin gitu kan. Memang kalau di Batam sendiri skena hardcore itu subur nggak sih Bang sebenarnya? Banyak nggak sih band-band yang, apalagi band-band baru yang bermunculan? Banyak banget. Kalau skena atau komunitas naik turun ya di Batam. Kalau untuk undergroundnya terutama hardcore ada juga sisi misalnya ada anak-anak udah lagi bubar, bandnya bubar, terus acara udah nggak ada gitu. Tapi nanti suatu saat naik lagi gitu. Dengan band yang baru atau band yang lama? Kalau beberapa band sih ada juga yang udah nggak main lagi, ada yang masih bertahan gitu. Tuh. Juga selain itu juga di Batam ini kan rata-rata pekerja Bang. Kalau setelah dia habis kontrak ya udah balik. Oh gitu, jadi mereka yang datang ke sini merantau ya. Bikin band gitu. Bikin band gitu, mungkin band bareng, nge-gigs bareng. Kontraknya habis mereka pulang ke Jawa, bandnya bubar. Sempat dulu itu BCHC sampai 40 band ada. 40 band ada dulu ya? Oh banyak Bang berarti ya? Dulu rame banget, terutama dari Muka Kuning. Dari Muka Kuning, oh itu dia ya? Karena mereka yang perantau-perantau kan. Dan akhirnya kontrak habis, mencar-mencar apalagi kemarin. Pandemi ya, COVID-19 itu juga. Ada juga yang udah nikah terus nggak mau main band lagi. Saya telepon aja nggak mau. Oh iya. Kalau itu alasannya apa Bang? Keluarga gitu katanya? Iya keluarga, terus udah sibuk itu nggak bisa. Oh gitu. Banyak. Saya kompor-komporin udah nggak mau lagi. Udah nggak bisa, nggak mempan Bang ya? Burning lagi hatinya. Tapi kalau kayak gitu masih nongkrong masih sering walaupun enggak juga. Oh enggak juga. Udah beda. Kalau yang udah enggak ngeband lagi, udah enggak mau lagi nongkrong ke. Oh gitu. Udah beda ya. Iya. Oke. Justru kita merasa malu karena tongkrongan kita sekarang yang generasi baru, kita merasa tua kali ras. Oh gitu. Tapi bukannya bagus Bang, kan berarti ada regenerasi kan? Iya. Berarti tetap betul, ada yang bagus, main band ini. Itu bagus. Nah, kalau ngomongin regenerasi ini juga, ini tadi aku lihat di banner juga ada tulisannya old school hardcore. Yeah. Nah aku juga riset, ada sedikit lah ya riset. Katanya hardcore itu ada yang bilang ada yang old school sama new school. New school, betul. Nah kayak kalau dulu metal ada new metal juga kan, ya kan. Nah sebenarnya kalau di hardcore sendiri, old school sama new school hardcore itu bedanya di mana Bang? Ya mungkin di segi musikalitasnya. Ada jadi perkembangan jenis musik lah, ada penambahan
mungkin lebih padat lah kalau yang new school. Oh, new school gitu. Mungkin instrumen-instrumen yang modern-modern gitu ya. Lebih ke apa ya? Lebih ke gimana Nyol? Mencoloknya itu lebih ke kalau sekarang ya yang gue perhatiin lebih ke fashion. Fashionable-nya dia. Tampilan lebih ke brand-brand terbaru, brand-brand yang hypebeast. Kelihatan di situ sih. Yang hype yang wangi-wangi gitu ya. Lebih ke wangi. Oke. Nah, kalau ngomongin band old school, hardcore, rekomendasi nih aku mau tanya satu-satu dari Penyol. Apa? Kalau aku Youth of Today, Judge, Youth of Today, Strive. Udah cukup karena jangan diborong semua. Kita masih tanya sama Bang Adi sama Bang Andi. Bang Adi, rekomendasi Sikop apa? Idol. Apa? Sikop Idol. Ya, oke. Itu dari mana tuh Bang? Bandnya? New York. Dari New York. Oke. Kalau Bang Andi? Kalau saya secara global aja ya, New York hardcore, European hardcore, semua, hampir semua sih. Sampai sekarang itu masih masuk playlist tiap hari Bang? Masih. Anak-anak juga didengerin itu Bang? Saya kurangi sih. Jangan terlalu ini konsumsi. Iya, janganlah kalau bisa. Tapi ini dengan bendera old school hardcore itu teman-teman dari Pukul Balik ini dengerin juga gak sih new school gitu atau yang baru-baru, materi baru, band-band hardcore baru? Kalau saya kurang interest. Interest. Yang metal hardcore yang kekinian gitu kurang, ya. Karena dari basic rootsnya dari yang old school, yang lama-lama. Yang era-era 90-an. 90-an. 90s hardcore. Itu makanya sejati sampai mati tadi itu ya. Iya. Nyol, kalau dirimu dengerin gak yang baru-baru? Baru-baru itu lebih ke dipilih ya. Misal kayak apa? Misalnya yang didengerin sekarang satu. Yang sekarang ya Get the Suit. Dia mungkin lebih ya masih ada brutalnya lah. Terus apa lagi ya? Title Flight. Oh, Title Flight. Masih dengar. Oke. Masih dengar kayak gitu juga. Nah, kalau ngomongin hardcore juga ini salah satu genre musik yang kalau main di gigs itu energinya tinggi banget. Kayak tadi kita juga dengerin juga secara live kan energinya berasa banget tuh sebenarnya kan. Nah, iya betul. Balik lagi Bang, ngomongin masalah usia lagi. Itu kalau lagi main gitu pernah merasa kayak kok tenagaku nggak bisa perform sebagus dulu apa kurang gitu? Iya jelas. Pernah gitu Bang? Jelas. Kalau gitu siasatnya gimana? Iya biasanya kalau di atas stage agak nggak terasa, nanti setelah di rumah baru terasa. Udah di rumah. Baru dikeri sama istri. Sebenarnya. Nah ini tuh realita kan. Realita ya benar. Masuk angin gitu. Pulang dari acara naik motor hujan sampai rumah. Waduh, makin. Angin pagi nggak masuk kerja kan. Tadi malam sok-sok power, sekarang minta kerok. Iya, istri sering bilang gitu Bang ya. Itu realita memang. Realita ya. Usia udah nggak. Tapi tetap passion tetap membara ya kalau di gigs ya di atas panggung ya. Apa Nyol tadi Nyol? Karena di atas panggung itu kan yang tadinya capek, yang tadinya grogi, tapi karena crowd-nya sangat membara itu ya nggak kerasa nih. Sampai aduan gitar atau kita pala kena tendang atau pelipis berdarah itu sering terjadi di vokalis kami. Ya, itu biasa. Karena kalau lagi gis hardcore biasa kan pada naik ke atas ini juga kan. Diinjek pun pernah gitu. Patah kaki. Enggak, tunggu diinjek gimana? Patah kaki pernah Bang? Patah kaki pernah. Oh, patah tangan. Itu gara-gara jatuh gitu apa gimana? Dipijak sama anak-anak. Saya terjatuh terus tangan terus belum sempat ini udah ada sepatu boot anak pang. Oh, pakai sepatu boots lagi ya. Patah. Crack ya. Lebih ke Smackdown sih. Tapi ulun kayak gitu tetap balik lagi ya. Tetap semangatnya. Lanjut keren. sampai habis. Lanjut sampai habis keren. Nah, ngomongin lanjut sampai habis kita akan lanjut lagi dengerin lagu berikutnya dari Pukul Balik. Ini apa lagu berikutnya tadi? Habis sejati sampai mati. Meradang terhalang ya. Nah, ini tentang apa nih? Ini kembali lagi kembali lagi cerita yang ditanyakan Pak Andi tadi yang kita dibilangnya emang udah tua nggak malu main kayak gini atau berhenti. Nah itu tertuang di situ. Meradang terhalang. Kalau nggak tahu apa-apa diam. Gitu. Oh iya tadi iya benar-benar ada liriknya. Tagline di awal lagunya kalau tidak tahu apa-apa diam.
Berarti itu selalu disampaikan setiap kali mau bawain lagu ini di awal. Meradang yang menghalang ya. Oke, tapi kita akan lihat abis ini ya. Dan masih ada banyak lagu-lagu lainnya juga masih sama teman-teman Mukul Balik nih, ya kan? Unik, udah usia segini, ya mungkin orang-orang mikir, sudahlah, waktunya istirahat, gak ada lagi tenaga. Tapi masih dibuktikan sama Bang Andi, sama Bang Adi juga, kalau mereka masih punya semangat, masih punya jiwanya. Kita langsung ngira aja, Meradang Terhalang. Pemikiran bebal melempar patir melawan takdir, kena kehidupan sebagai front terdepan. Apapun hitamnya langit, takkan diam untuk melawan terjangan ombak, gelombang menghantam, takkan menyerah dari tantangan, berdiri di depan, injak penghalang, menggenggam tangan, siap berperang. Darah terakhir takkan pernah berakhir, membantai portal, tangan berkembang. Meradang terhalang, meradang terhalang, meradang terhalang. Oh, meradang terhalang. Dogma rezim penuh tren, kalian merasa so paten, bertahan melawan kultur hujaman, tetap meradang, jiwa terhalang. Masih di sini kami meradang, masih di sini kami meradang. Fight your real
me. Second chances, you want to die. You will under me, you will under me. Second chances, you want to die. You will under me, you will under me. When you tell the God, you bless me hard. You will under me, you will under me. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Play Go, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. Masih di RRI Live Music bareng Pukul Balik. Waduh, ini kerasa banget kan energinya, semangatnya. Itu Bang Andi sampai dari pakai topi sampai lepas-lepas. Tetap tapi semangatnya tetap. Terus juga kalau aku lihat lagi ya, itu Bang Andi megang mic-nya juga khas juga tuh. Itu kayak Lemmy. Motorhead. Gini kan. Aku kalau ngomong kayak gini ketutupan matanya sekarang mukanya. Nah, tadi kita habis dengerin lagu Real Enemy. Ya, Real Enemy ini kalau ini ceritanya tentang apa nih? Real Enemy sih bercerita tentang musuh sebenarnya itu siapa? Iya, jadi di dalam skena juga ada orang-orang gitu. Oh, ini kayak sentil-sentilan juga gitu Bang ya? Gitu deh. Biasanya kalau yang dianggap musuh dalam skena itu yang orang yang kayak gimana sih? Kalau aku perhatikan itu rata-rata poser. Oh, iya poser. Itu sebenarnya itu. Iya, banyak sih di sini juga yang datang ke show tuh bikin rusuh sebenarnya. Bikin rusuh gitu loh, yang bukan memiliki ideologi hardcore punk. Gitu. Oke. Ya, ideologi hardcore punk itu yang kayak gimana Bang sebenarnya? Ya lebih memprioritaskan persaudaraan sih. Persaudaraan. Sebenarnya. Ya, brotherhood. Semangat brotherhood gitu. Iya. Kalau yang DIY gitu itu termasuk ini juga nggak? DIY lebih memberikan penjelasan tentang dilakukan bersama-sama gitu. Dilakukan sendiri. Ya dan nggak harus menunggu. Lakukan aja sekarang gitu. Nggak harus nunggu siapa, bantuan siapa. Lakukan sendiri. Kalau biasanya lebih kita ngerjain merchandise sendiri, bikin show sendiri gitu loh, bersama kawan-kawan. Kolektif gitu. Nah, ngomongin show. Tadi juga disinggung soal kolektif. Memang kita udah tahu banget kalau misalnya main skena itu kebanyakan kolektifan gitu kan. Tapi kalau Pukul Balik udah pernah punya show sendiri belum sih? Yang bikin show sendiri yang nggak barengan sama yang lain? Sering lah. Sering. Iya, saya ada label, bukan label sih. Ya label lah, boleh dibilang label, Diablo Kolektif. Itu memang dulu waktu kuliah di Jogja juga itu movement dari sana juga yang udah aku bawa ke sini gitu. Kebetulan anak-anak kita selesai kuliah, wisuda, terus anak-anak udah kemana-mana nggak tahu. Label tuh aku bawa ke Batam, aku bikin buat show-show kecil aja di dalam studio, di basement, di dalam ruko gitu. Di 2022 kemarin itu ada berapa kali? 2022 pandemi nggak ada, kemarin malah pandemi kita. Waktu pandemi kita bikin. Gitu. Malah pandemi bikin? Iya, malah. Iya waktu pandemi malah bikin. Bener itu. Iya nekat tuh kemarin bikin, terus anak-anak semangat mau bikin, ya udahlah bikin. Ya mungkin itu juga 5 band 6 band aja yang main. Suntuk banget tuh ya mungkin ya, waktu pandemi kan ngapa-ngapain nggak boleh kan, nggak bisa, jadi bikin acara akhirnya rame gitu. Yeah. Nah kalau untuk tahun ini Bang, 2023 ada rencana nggak? Planning ada sih, karena melihat beberapa show yang dibikin, IO yang bikin tuh udah agak nyimpang dari sebenarnya gitu. Udah iya.
Jadi pengennya balik lagi. Lu pukul balik lagi. Bring hardcore great again. Oh ya, bring hardcore great again. Keren ya, tepuk tangan dong. Ini nih cita-cita Bang Andi ya. Tapi kalau ngomongin hardcore itu sebenarnya zaman sekarang di Batam, ya kan dengan banyaknya anak-anak muda, tadi memang katanya ada regenerasi baru gitu. Tapi dengan banyaknya musik-musik lain gitu kan, potensi perkembangannya menurut Bang Andi gimana? Bagus nggak? Gede nggak? Bagus, kalau Batam sekarang band-band udah bagus-bagus loh. Banyak band bermunculan yang keren-keren. Dan sudah mulai recording mandiri juga. Oh, recording mandiri. Itu berarti maksudnya recording mandiri semuanya dikerjain sendiri semua ya? Iya. Di studio profesional apa di rumah gitu? Rumah. Oh, di rumah. Home recording lah. Home recording ya? Wah, keren-keren. Ini home recording itu bukan modal ininya guys ya, bukan modal alatnya yang berat, modal niatnya itu yang berat. Iya betul. Susah, karena alat terbatas kadang kan. Kalaupun ada juga ya mau nggak mau aja. Tapi itu hasilnya keren-keren Bang ya? Iya, kalau kita lihat yang udah-udah sih aman aja. Aman aja. Bagus sih. Bagus. Oke, nah cukup kali ya kita ngebahas bandnya. Sekarang aku mau nanya nih. Ini kan juga, ini syuting Bang Adi sama Bang Adi ini bawa keluarganya juga nih. Nah, kita mau bahas di luar hardcore, di luar pukul balik. Biasanya Bang Andi ngapain kegiatannya? Kerja. Selain kerja, hobi lain ada Bang? Ya, selain ngeband? Bersama keluarga sih. Ngabisin waktu bareng sama keluarga? Iya, ngabisin waktu sama keluarga. Hobi-hobi spesifik itu gak ada kayak berkebun kah atau? Kalau bersepeda? Kegiatan lain ya nggak ada aja sih. Cuman ya kalau pas libur ya sama keluarga di rumah, jalan. Gitu ya? Iya. Kalau ada waktu ngumpul ke band? Iya. Kalau Bang Adi? Nah, saya selain kerja, saya dosen juga Bang. Oh, dosen di mana Bang? Di kampus Tiaraman. Oh, ngajar apa? Ngajar ekonomi Islam. Waduh, ini nih teman-teman ya yang lagi nonton juga ya. Mungkin ini lagi ditonton sama mahasiswanya nih Bang. Tapi mahasiswanya Bang Adi ada yang tahu nggak kalau Bang Adi punya band ini? Ya saya sih jarang publis sih Bang. Jarang publis. Tapi ada nggak yang tiba-tiba, Pak, saya kemarin datang atau saya kemarin denger lagu Bapak ya gitu? Ya dulu pernah sih 2016. Kebetulan mahasiswa saya itu Satpol, polisi Pamong Praja. Nah pas dia razia, ya saya lagi manggung, tapi dia diem aja dulu. Oh iya. Itu jadi dia, wah dosen aku nih. Waduh. Kota salah itu di GGI Hotel, Batu Ampar. Di Batu Ampar, oh. Tapi abis itu setelah selesai gigsnya, ya udah santai aja. Oh santai. Kira besok-besoknya langsung, Tapi gitu, kalau Penyol, di luar kesibukan, di luar band. Tetap sama anak, sama istri jalan atau kalau enggak hunting apa aja? Apa nih? Apa ya? Ke belusukan aja ke daerah-daerah mana yang hal baru atau kalau di Batam nih cari-cari misal kayak daerah-daerah yang belum dijamah kita ke situ tuh. Misal kayak ada mancing atau berenang atau sama keluarga? Iya dong, sama keluarga. Anaknya ini banget ya. Tapi sebelum petualangan banget ya. Iya sebelum sama keluarga saya survei dulu betul. Untuk safety nggak ini anak-anak atau bawa keluarga. Oke gitu. Berarti memang ternyata yang ngeband-ngeband ini juga kehidupan di luar band itu juga ada ya gitu ya. Tetap jalan juga ngimbangin itu. Tapi susah nggak sebenarnya Bang ngimbangin itu? Lebih berat kemana? Susahnya dia pada saat baru-baru dulu untuk memberikan pengertian terhadap istri, terhadap keluarga kan, karena sebelum menikah pun kita udah di sini kan, kita udah main band, kita udah udah memang berkecimpung di sini. Jadi kesulitannya hanya memberikan penjelasan dan itu proses kan, sampai ngerti gitu. Itu perjuangan di situ. Kalau sekarang berarti udah lewat masa-masa itu. Udah santai aja. Mau manggung nih Sabtu malam Minggu besok. Oh ya udah hati-hati. Oke. Tapi kalau biasanya kalau tempat-tempat di sini kan kalau di sini kita karena syuting di kantor ya, kita tempatnya enak lah gitu buat ngajak keluarga bisa. Tapi kalau misalnya kalau manggung-manggung gitu ke tempat-tempat tempat manggung biasanya gigs di situ, keluarga dibawa nggak sih Bang? Ada yang mau ikut? Nah, lihat juga venue-nya. Kalau venue-nya smoking. Iya kurang mendukung itu saya biasanya nggak. Udahlah nggak usah ikut.
Tapi ada kadang keluarga maksa mau ikut gitu, ikut dong gitu. Dulu-dulunya ya, tapi sekarang udah nggak mau ikut lagi. Gitu. Karena udah tahu juga kan banyak rokok, banyak asap rokok atau anak-anak minum gitu. Gitu sih. Itu kan nggak bisa dihindari, berarti memang tergantung venue-nya gitu. Iya. Oke. Apa Nyol? Kalau keluargamu di bawah nggak? Ini kan dia paling muda ya kayaknya. Iya. Kalau di sangat muda. Sangat muda. Ada lagi drummer ya? Oh drummer ya? Drummer ada lagi muda, lebih muda. Nggak percaya aku kayaknya. Middle. Bohong nih ini. Soalnya tadi ngomongnya Bang Adi sama Bang Adi tuh sama temennya, ya kan? Sama temennya. Kayaknya satu lagi temennya itu drummernya yang nggak bisa datang nih. Iya betul. Mungkin ya, berarti Anda paling muda. Oke, nah. Jadi ini kayaknya kita ngobrol-ngobrol juga udah mau sejam kan karena di live musik ini. Ini membuktikan juga ternyata usia itu bukan jadi halangan untuk ngejar apa yang kita mau, passion kita gitu kan. Terakhir nih untuk penutupan, kita mau bawain lagu apa? Untuk Pride sama Batam dengan Anthem. hardcore-nya Anthem BCHC. 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 Batam City Hardcore. Batam City Hardcore. Ini nih, dulu yang main udah lagu asli dari Pukul Balik orisinal apa mungkin ada band lain yang bikin apa gimana? Oh ya Pukul Balik. Enggak, kita itu memang dari dulu sih karena waktu skena Batam City Hardcore di awal-awal tahun 2000 waktu itu kita bikin acara di Gedung Beringin. Iya Gedung Beringin. Wah, Gedung Beringin sana terus rame kan. Saya tercetus bikin komunitas itu. Jadi lagu ini memang 2001 sekitar 2001. 2001. Ya. Lagu ini memang kita dedikasikan pada saat itu ramenya band hardcore di Batam. Wah, ini lagu legend banget ya, mungkin teman-teman dan penonton di Batam udah pada tahu juga, apalagi yang dulu mungkin ikutan skena ya kan di hardcore, terus ya kata kayak Bang Andi bilang tadi udah nggak ngeband lagi, diajakin nongkrong juga nggak mau, tapi mungkin masih ada memori-memorinya ya. Dan sebelum kita closing, aku mau bilang terima kasih juga untuk yang sudah nonton di RRI Net di malam hari ini, RRI Live Music. Mungkin sedikit pesan-pesan mau disampaikan dari Bang Andi, Bang Adi sama Penyol buat anak-anak muda yang lagi dengerin dan lagi nonton kita malam hari ini. Terkait band, terkait apa terserah. Ya apa yang kalian ingin raih, jalan aja, jangan ragu, jangan easy come easy go, tapi buat itu menjadi realita dalam hidup. Dan tetap semangat. Keren. Oke Bang Adi. Ya sama sih, yang apa yang kalian yakini ya jalani. Yakini jalani. Ya sesuai itu dengan norma yang baik. Oke, tepuk tangan dong. Nah Penyol nih terakhir. Kalau saya terkutip dari Toby Morse, One Life One Change. Artinya apa Pak? Satu perubahan untuk kedepannya dan dia tetap di jiwanya. Oke, keren, tepuk tangan. Oke, sekian ya. Untuk penutup kita akan puterin langsung main bareng sama Pukul Balik Batam City Hardcore. Kita pamit, sampai jumpa. Bye-bye. Batam City Hardcore, dapatkan tanganmu.
Saksikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.